Official Mattia Binotto sudah resign dari Ferrari. Apakah Ferrari akan membaik atau memburuk? Yo, hey guys, this is Mike. So let's go. Alright. Balik lagi di gua lebih tepatnya harus membuat video ini. Ini obrolin race episode masih Binotto ya. Gua nggak nyangka kalau memang beneran ya. Ternyata gue kira cuma rumor-rumor doang. Dan waktu itu gue masih 50-50 percaya nggak percaya gitu ya. Ternyata kejadian beneran teman-teman ya. Binotto dari resign dari Ferrari. Dan ya kita tifosi harus menghadapi kenyataan ini, pahit atau manis gitu ya. Karena of course ini akan berdampak ke depannya untuk Ferrari itu sangat-sangat besar ya. Bisa of course kita akan bisa mendapatkan kebaikan atau malah makin bapuk gitu. Karena di sini kalau gue lihat sekilas teman-teman, pihak Ferrari itu masih belum memiliki backup plan. Maksudnya gimana bang? Nah sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue 100.000 subscriber ya. Oke, kita lanjutin obrolan kita. Jadi ya seperti yang kalian tahu, Mattia Binotto ya, tim prinsipal Ferrari udah dari tahun 2018 atau 2019, gue lupa, 2018 kali ya. Ya itulah pokoknya udah menjabat di Ferrari beberapa tahun berarti. Dan kalau posisi dia di Ferrari itu sudah 28 tahun teman-teman. Jadi bayangin lu kerja di sebuah perusahaan itu sudah 28 tahun. Mattia Binotto ini gue lagi lihat sumbernya. Dan pertama di 28 tahun dia bekerja itu dia sudah mendapatkan 5 driver championship, lalu 8 konstruktor championship, dan 4 tahun as a team principal. 4 tahun berarti 2022, 2021, 20, 19. Jadi dari 2019 ya Binotto ya. Jadi pas Charles Leclerc naik gitu. Jadi sebelumnya 2018 masih Arriva Bene. Oke. Ya ini cukup menarik ya, karena ya lu bayangin lu udah kerja 28 tahun di Ferrari gitu kan. Ketika lu naik di jabatan posisi tertinggi which is tim principal, maka seluruh dunia bahkan atasan atau bos besar itu akan demanding ya, akan memberikan lu target. Oke Binotto, lu gua kasih target ya. Lu gua kasih target nih. Lu harus bisa juara dunia gitu, atau mungkin apapun lah, mungkin juara 2 atau targetnya pokoknya juara dunia mungkin di tahun sekian gitu ya. Gua nggak tahu targetnya gimana. Yang jelas menurut gua Binotto ini pertama tahun ini kita lihat Ferrari itu sangat, ya bahasa Jawanya itu amburadul gitu ya mungkin ya. Dia sangat ancur-ancuran teman-teman. Udah bagus di awal, tapi nggak tahu kenapa kok di akhir-akhir bisa jelek banget gitu ya. Pertama ya kan kejadiannya awal-awal itu di Monaco teman-teman ya. Monaco saya kalian ingat di tahun ini ya. Tuh dari Monaco tuh terus tuh merentet-rentet tuh sampai belakang gitu ya. Jadi mungkin di sini kalau gue lihat sih, ya ini kita obrolin sebagai diskusi ya, sebagai penonton dan pengamat aja ya teman-teman ya. Karena kan kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi apa di belakang layar gitu ya. Dan rumornya kemarin itu kan Mattia Binotto tuh dipecat gitu ya. Rumornya ternyata yang terjadi dan yang dilaporkan secara official adalah dia tuh resign teman-teman. Berarti kalau resign itu kan mengundurkan diri ya. Jadi bukan dipecat. Beda ya teman-teman ya. Dipecat sama mengundurkan diri beda. Nah, kalau yang gue baca-baca itu memang bos atau John Elkann ya kalau nggak salah ya. Itu bosnya Ferrari ya, CEO Ferrari. CEO atau apa ya? John Elkann lah pokoknya, atasannya Binotto lagi lah gitu ya. Udah bos besarnya Ferrari gitu ya. Ada beberapa sih bos besarnya Ferrari itu. Salah satunya John Elkann. Itu kayaknya mendesak Binotto untuk memang resign gitu. Untuk lu gak becus lu kayak gitu ya. Ini yang gue baca-baca ya. Dan rumornya kemarin kan Binotto dipecat gitu ya. Nah ini berdampak adalah yang ujungnya sekarang Binotto resign nih. Dan dia resign itu dari Ferrari teman-teman ya. Bukan resign as a team principal. Jadi beda ya, kalau misalnya resign atau mengundurkan diri dari tim prinsipal doang, itu dia mungkin masih bisa ditaruh di tempat yang misalnya di bagian strategi atau di bagian mesin gitu ya. Jadi
Kayak istilahnya turun jabatan gitu lah. Cuma ya lu pikir aja ya, lu udah di jabatan tertinggi nih. Lu sebagai orang yang sudah dipromosiin, lu jadi bos tinggi nih di atas. Terus lu resign. Emang mau lu disuruh kerja lagi jadi pegawai? Kan jelas nggak mau gitu kan. Jadi apa yang dilakukan Binotto untuk resign dari Ferrari ya jelas wajar gitu ya. Lu udah berada di posisi tertinggi, tiba-tiba lu disuruh resign, terus ditempatkan kan orang-orang komen-komennya bilang, wah Binotto kok resignnya dari Ferrari ya, harusnya dia masih bisa tuh di bagian mesin gitu ya. Ini manusiawi bos, lu udah di atas tiba-tiba lu disuruh resign dan lu disuruh kerja lagi di bawah gitu ya, mana mau gitu kan, namanya lu udah di tempat tertinggi ya. Ya maksudnya nggak semua orang sih ya, tapi kebanyakan orang pasti udah nggak mau gitu ya teman-teman. Termasuk coba kalian pikir aja kalau kalian udah jadi bos nih, tiba-tiba kalian disuruh turun jadi pegawai lagi gitu. Ya siapa yang mau gitu ya, apalagi udah jalan 4 tahun gitu jadi bos, tiba-tiba disuruh turun lagi gitu ya, malas banget gitu kan. Gue mending cari kerjaan yang lain, buka usaha bisnis baru gitu kan. Jadi ya manusiawi banget ya seorang Binotto ini, dia resign full dari Ferrari dan gak mau lagi gitu ya. Jadi ya itu sangat gue pahami banget teman-teman, itu manusiawi banget gitu ya. Nah yang bikin kaget adalah mungkin kalau yang dari pengamatan gue ya, ini karena gue baca-baca banyak banget nih berita-beritanya gitu teman-teman ya, mungkin kalian juga baca. Ferrari itu owner atau CEO-nya Ferrari itu belum siap gitu dengan ini semua gitu ya. Itu yang anehnya yang gue pikir gitu. Kenapa kok bisa belum ada sebuah kesiapan, kayak misalnya kemarin rumornya kan Fred Vasseur gitu ya. Fred Vasseur tim prinsipalnya Alfa Romeo sekarang menggantikan Binotto gitu. Oke, ketika Binotto resign berarti at least langsung Fred tuh, atau ya langsung ada penggantinya lah gitu. Ini kalau dari rumor-rumornya kayak nggak jelas gitu, kayak Ferrari nge-approach Horner lah, nge-approach McLaren lah. Jadi kayak really kayak belum siap gitu. Jadi mungkin kayak kesannya kayak kaget. Loh, beneran nih Binotto resign nih gitu, kayak kesannya ya. Ini yang gua baca ya dari teman-teman ya, dari beberapa sosial media di Twitter gitu ya. Jadi kesannya Ferrari ini kayak masih kaget gitu loh. Ini Binotto beneran resign nih, padahal yang mendesak Ferrarinya sendiri gitu ya. Maksudnya mungkin dia nggak expect secepat ini kali ya, mungkin. Karena kan kemarin Binotto waktu ditanya di Abu Dhabi di wawancara, dia bilang masih tahun depan masih ada dia gitu kan. Tiba-tiba beneran gitu. Jadi kalau nanti gue akan bilang pendapat gue sebagai tifosi lah ya. Tapi ini kita bahas overall-nya dulu nih teman-teman. Jadi ya kalau menurut gue sih jadinya kurang prepare kesannya Ferrari ya. Jadi ini bisa menjadi bumerang takutnya teman-teman untuk Ferrari sendiri. Apakah penggantinya Binotto nanti beneran Fred? Gua udah pernah bilang kalau misalnya penggantinya Fred, gue jujur juga masih belum bisa bilang dia bagus gitu ya. Di Alfa Romeo sih sebenarnya dia nggak terlalu jelek juga sih ya. Maksudnya memang kita juga jarang pantau Alfa Romeo masalahnya gitu loh. Bagus apa enggaknya kita jarang amati gitu kan. Tapi kalau sekilas sih ya nggak ada masalah ya di Alfa Romeo dia ya. Jadi dan dulu juga kalau dilihat-lihat Fred Vasseur kan juga yang mengambil Charles Leclerc. Jadi kalau misalnya dia balik ke Ferrari bersama Charles Leclerc ya mungkin klop juga gitu lah. Sama maksudnya ada rekan yang lama lah gitu si Charles Leclerc gitu ya. Jadi nanti tinggal penyesuaian aja sama Carlos Sainz gitu. Jadi at least Charles Leclerc udah pernah bekerja sama nih sama Fred gitu kan di zamannya Leclerc waktu di Alfa Romeo dulu gitu ya, di Sauber. Jadi tinggal penyesuaian dikit aja berarti Fred gitu kan. Nah cuma masalahnya teman-teman, ini kan kita udah di tahun kedua ya, di tahun kedua. Enaknya, untungnya Ferrari itu udah memiliki setahun pengalaman. Maksudnya gimana bang? Nah, Ferrari kan atau F1 kan merubah regulasinya di tahun 2022 ini sampai tahun 2006 nanti teman-teman. Jadi kalian tahu kan maksud gue, yang udah mobilnya berubah bentuk dan segala macam itu kan mulai startnya itu di tahun 2022 ini gitu kan. Jadi at least Fred Vasseur tuh nggak langsung kosong gitu teman-teman ya. Jadi nggak mulai dari nol lah untungnya.
Karena kalau misalnya mulai dari nol itu akan bete banget, akan susah banget. Apalagi dia kan orang baru gitu ya. Jadi untungnya di tahun 2022 udah di develop sama Binotto at least gitu kan. Jadi Fred sekarang di tahun 2023 atau siapapun lah, nggak harus Fred juga sih ya. Siapapun nanti yang menggantikan Binotto itu tinggal melanjutkan apa yang udah ada, yang mana kalau kita lihat-lihat kalau gue lihat-lihat sebagai tifosi ya, itu mobilnya sih udah bagus, ya kan, mobil udah bagus, driver udah jago-jago, Leclerc, Carlos Sainz itu driver yang sangat-sangat mumpuni lah ya untuk bisa dibilang kompetitif banget di Ferrari, itu udah cocok banget gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih harusnya siapapun yang menggantikan Binotto nanti nggak terlalu susah untuk pick up the pace gitu ya. Karena kan ini pekerjaan yang ditinggalkan ya. Jadi untuk melanjutkan itu memang harusnya lumayan sulit. Cuma harusnya nanti nggak terlalu sulit lah. Hopefully gitu ya. Karena Ferrari kan tujuannya untuk menggantikan Binotto kan of course mencari pengganti yang lebih bagus. Plus tujuannya harusnya akan menjadi yang terbaik dan kembali juara dunia gitu kan. Karena Ferrari udah bertahun-tahun udah belasan tahun puasa juara dunia, konstruktor, driver champion semuanya udah puasa gitu. Jadi memang kalau kita bilang ya harus melakukan sebuah perubahan dan gebrakan gitu ya. Gimana lagi? Dan ini merupakan salah satu gebrakan menurut gue ya kan. Jadi hopefully Ferrari gebrakannya bener, karena lagi-lagi kalau misalnya bilang next year is our year agak susah ya, karena penggantinya pertama sekarang belum jelas, nanti penggantinya pun kita masih nggak tahu kinerjanya gimana. Jadi kalau misalnya berharap juara dunia tahun depan bisa, tapi agak lebih susah ketimbang tahun depan masih bersama Binotto. Jujur aja nih guys, kalau tahun depan masih sama Binotto, gue masih bisa lebih percaya bakalan ada kemungkinan juara dunia. Karena kan Binotto at least bisa belajar dari kesalahan tahun ini dan tahun depan diperbaiki harapannya gitu ya. Nah kalau yang baru kan bener-bener dari nol nih, maksudnya dari nol cara kerjanya gitu ya. Jadi kan orang-orang yang ada di Ferrari masih harus penyesuaian dan segala macam. Syukur-syukur kalau misalnya bos barunya atau tim prinsipal barunya ini bisa keep up gitu, bisa istilahnya sama orang-orang yang di Ferrari itu bisa bisa cepet akrab lah, bisa cepet menyesuaikan diri gitu ya. Itu enak. Tapi kalau misalnya orangnya masih canggung-canggung dan segala macam, itu yang agak bingung teman-teman. Tapi gue yakin kalau di luar negeri sih biasanya sebuah pekerjaan mereka kerjakan secara profesional, gue yakin sih harusnya nggak sebegitu lama ya. Kalau di luar negeri environmentnya biasanya kalau bekerja itu mereka profesional. Jadi harusnya harapannya sih pace-nya bakalan enak, bakalan cepet adaptasinya gitu lah ya. Jadi itu teman-teman ya. Concern gue sebagai tifosi adalah ya balik lagi ke pertanyaan kemarin gue di Instagram story gue, apakah Ferrari akan tetap menjadi lebih bagus atau malah lebih bapuk gitu. Itu pertanyaan besar, tanda tanya besar sekarang teman-teman ya. Tanda tanya super besar sekarang, karena ya gimana ya, kalian lihat sendiri Ferrari sekarang di tangan yang kita nggak tahu, nggak jelas lebih tepatnya di Ferrari. Apakah Binotto doang yang harus diganti, apakah Inaki Rueda, apakah Mekis. Banyak sekali orang-orang yang berpengaruh besar di Ferrari, dan sepertinya kalau kita lihat secara langsung, kita amati secara langsung, mereka kayak strategisnya dan segala macam ini Safi bahkan ya kan, ininya Leclerc ya, timnya Leclerc, strategisnya Leclerc itu bahkan seperti kurang kompeten gitu teman-teman, seperti kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi apakah mengganti dengan bergantinya Mattia Binotto ini akan membetulkan atau fix semua problem yang ada di Ferrari? Gua harap iya, tapi gua rasa enggak teman-teman. Kayaknya enggak gitu ya.
Kalau harapan gue iya, tapi perasaan gue nih kayaknya masih belum gitu. Tapi ya gue harap gue salah teman-teman dengan perasaan gue. Gue harap gue lebih bener dengan harapan gue gitu ya. Ferrari bisa lebih bagus. Jadi ya hopefully, karena gak bisa enggak teman-teman ya. Karena Ferrari udah Binotto udah resign. Ini Binotto itu hitungannya orang terbaik yang bisa memegang tim prinsipal di sekarang gitu. Kecuali Ferrari bisa dapetin Toto Wolff atau Christian Horner gitu ya untuk menggantikan Binotto. Yang mana nggak mungkin gitu teman-teman ya. Karena rumornya kan Horner udah ditawarin tapi udah ditolak mentah-mentah sama Horner, ya jelas lah. Udah juara 1 gitu ya, udah timnya udah bagus, ngapain ganti ke Ferrari, gila Bay. Jadi kecuali yang ditawarin mungkin siapa? Yang tim prinsipalnya William gitu, mungkin baru mau gitu ya. Jadi ya kita lihat apakah Fred mau gitu. Fred Vasseur. Masalahnya kalau misalnya Fred ke Ferrari, pertanyaannya siapa yang di Alfa Romeo yang gantiin Fred? Ayo. Jadi bumerang semua teman-teman ya. Kecuali ambil orang yang di luar di F1 sekarang gitu. Mungkin kayak misalnya Ross Brown gitu ya. Yang mana katanya nggak mau juga, udah Ross Brown udah nolak gitu, maksudnya udah nggak mau gitu jadi tim prinsipalnya Ferrari. Jadi atau John Todt gitu. John Todt udah tua juga sih. Agak susah ya teman-teman ya. Jadi ya ini Ferrari lagi diambang-ambang, nggak tahu siapa yang bisa menggantikan Binotto gitu ya. Kita lihat aja menurut kalian siapa orang yang cocok. Siapa yang menurut kalian orang yang paling layak untuk menggantikan Binotto dan menurut kalian memungkinkan gitu. Selain Ross Brown dan selain Fred Vasseur teman-teman. Coba gue pengen tahu apakah ada nama-nama menarik yang kalian bisa tampilkan gitu ya di kolom komentar. Dan ya untuk masalah concern gue sebagai tifosi di Ferrari ya itulah. Gue masih berharap kalau Ferrari bisa kembali ke jalan yang benar. Karena Ferrari itu pernah balik ke masa kejayaan. Dan tahun ini kita udah bisa melihat glimpse lah ya. Atau secuplik gimana kalau misalnya Ferrari itu berjaya di awal-awal musim ya. Walaupun akhirnya itu semua dipupuskan ya di belakang-belakang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, at least sudah ketahuan, udah kelihatan, bisa nih gitu kan. Ada secerca harapan gitu. Dan di sini semoga apa yang dilakukan oleh Ferrari itu benar untuk membuat Binotto itu resign, menggantikan Binotto. Karena ya ini semua masih gambling juga teman-teman ya. Kita nggak tahu penggantinya nanti gimana, karena belum jelas juga penggantinya siapa dan kinerjanya gimana, apakah bisa lebih bagus, lebih baik. Sementara di dalam masih ada Mekis, ada Inaki Rueda, ada Safi, masih ada orang-orang lamanya Ferrari gitu yang kita bisa bilang bukan hanya Binotto yang bermasalah gitu teman-teman ya. Jadi ya let's see, semuanya masih tanda tanya besar of course. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Ini gak usah panjang lebar lah ya videonya, udah jelas kayak gimana. Jadi ya sekali lagi Binotto menurut gua mungkin lebih baik, lebih baik 1 tahun lagi, maksimal 1 tahun lagi. Kalau memang gak cocok, jadi dalam 1 tahun lagi itu Ferrari sambil cari penggantinya yang pasti gitu. Jadi misalnya ngelobi Ross Brown tahun depan kalau misalnya Ferrari masih nggak lolos, jadi gini teman-teman, kalau gue jadi bosnya Ferrari ya, gue akan kasih ultimatum gitu ke Binotto, lu tahun ini di tahun 2022 kan ya kontroversial nih, kurang bagus nih, nggak apa-apa, lu belajar dari kesalahan lu tahun ini. Tahun depan di tahun 2023 gue kasih lu target, lu harus either championship standing menang atau 1 juara dunia. Kalau misalnya enggak, sorry banget, lu harus turun dari Ferrari. Nah jadi gue udah kasih Binotto target nih yang jelas gitu. Jadi gue kasih lu target segini, kalau lu gak bisa penuhin tahun 2024 lu cabut. Nah sementara itu di tahun 2023 gue sebagai CEO atau ownernya Ferrari, gue cari nih, misalnya gue ngelobi Ross Brown, gue udah bilang nih ke Binotto nih, kalau misalnya tahun depan
dia nggak bisa menuhin target yang ini, lu tahun 2024 masuk ya, lu mau nggak? Misalnya Ross Brown nggak mau, wah sorry bro, gue udah nggak mau balik F1. Oh gitu, ya udah cari lagi. Siapa? John Todt lu gini. At least pokoknya udah siapin gitu. Jadi ketika Binotto, oke 2023 ternyata emang gagal lagi nih Binotto, ya udah kita langsung masukin penggantinya yang sekiranya layak gitu. Kalau kayak gini, ini kesannya, wah ini siapa ya penggantinya Binotto ya? Kayak orang-orang tanda tanya besar dan rumornya cuma Fred Vasseur yang kuat gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, Fred juga nggak apa-apa gitu. Cuma tolong diperjelas lagi aja nih, bener Fred nggak ini gitu kan? Dan rumornya malah ada Horner lah yang ditawarin, ada Ross Brown lah gitu kan. Jadi loh kok jadi kemana-mana, kayak kesannya jadi yang bener lu Ferrari gitu kan. Ya itu aja sih. Jadi ya semoga teman-teman ya, gua sebagai tifosi juga kepingin balik lah ke masa kejayaan. At least maksudnya kalahnya itu kalah yang oke gitu lah, nggak apa-apa gitu. Cuma kalahnya kalau kalah salah strategi sendiri, salah ban, salah pit stop double stack yang nggak jelas gitu-gitu kan, ngelihatnya kan bete gitu ya. Kalau misalnya kalahnya emang disalip Max gitu, disalip Lewis gitu, ya udah emang kalah mobil gimana gitu kan. Oke, nggak masalah gitu. Kayak tahun 2020, 2021 kan mobil kita bapuk, ya udah gimana lagi mobilnya bapuk gitu. Kalau tahun ini mobilnya kenceng tapi strateginya bapuk kan, yang bikin bete kan itu teman-teman ya. Jadi nontonnya tuh nggak enak gitu. Kayak ini gimana sih gitu kan. Kita semua jadi tanya besar gitu ya. Ya wajar sih tim bosnya marah, ya wajar ya. Jadi ya tolonglah, semoga menurut kalian gimana lah. Gue penasaran juga tanggapan kalian tentang ini semua, karena ini panas banget teman-teman. Gue juga berusaha untuk gak ngobrol panjang lebar, tapi sepertinya di 20 menit ya, ternyata lama juga ngobrolnya. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian gimana. Gue penasaran dengan pendapat kalian, dan ya kita diskusi bareng-bareng apakah Ferrari akan lebih bagus atau lebih buruk teman-teman. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Oke, thank you so much yang udah nonton. Semoga Ferrari menjadi lebih baik. Of course, udah bertahun-tahun. Dan ya, jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe itu bantu gue ke 100.000 subscriber sebelum, nggak tahu sebelum kapan, sebelum tahun depan kali ya, nggak mungkin juga sih. Oke, pokoknya bantu gue 100.000 subscriber guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling.